Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Ibu, Bapak, teman-teman sedharma dalam keadaan sehat, damai, bahagia, serta berada dalam perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti kegiatan ini, senantiasa menonton video-video yang ditayangkan teman-teman di Buddhayana TV dalam program satu. Nama saya Hendra Lim dan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang menjadi Buddha di zaman now. Teman-teman, seperti yang kita ketahui pada umumnya, seperti yang juga saya pelajari di sekolah ketika belajar agama Buddha, dikatakan bahwa tujuan tertinggi seorang Buddhis itu adalah mencapai Nibbana. Iya, betul. Tetapi setelah saya dalami lebih jauh lagi, ternyata bukan itu satu-satunya. Memang pelajaran di sekolah, pelajaran agama Buddha di sekolah, penekanannya adalah kepada pencapaian Nibbana. Tapi bila kita mau melihat lebih luas dari itu, ternyata bukan hanya itu saja. Pertama, seorang Buddhis tentu ingin hidupnya senang dan bahagia. Apa bedanya, teman-teman? Senang itu berhubungan dengan hal-hal yang kita nikmati secara fisik melalui indera kita, khususnya panca indera. Sedangkan bahagia adalah sebuah kondisi di mana kita merasa tenang, damai, sejahtera yang lebih berhubungan dengan aspek mental atau batin. Itu satu. Kedua, tujuan seorang Buddhis juga adalah untuk mencapai kelahiran berikutnya yang baik. Adalah wajar dan normal bila Anda ingin terlahir di alam surga, dalam konteks agama Buddha terlahir sebagai dewa, atau sebagian yang mendalami Buddha Dharma secara serius ingin kembali terlahir sebagai manusia bertemu dengan Buddha Dharma untuk merealisasi kebuddhaan. Berikutnya juga baru kita bicara bahwa tujuan tertingginya adalah Nibbana. Ya, itu sebuah harapan, aspirasi di mana kita tidak lagi mengalami proses kelahiran berulang di samsara. Setelah berkenalan dengan keluarga Buddhayana Indonesia, ya, dan saya bersentuhan dengan tradisi Buddhis yang lain selain Pali Teks, saya jadi tahu ternyata Nibbana bukan satu-satunya tujuan seorang Buddhis. Khususnya kalau di tradisi Mahayana, yang pada umumnya yang saya tahu ada tradisi Tanah Suci, di mana aspirasi para praktisinya adalah untuk lahir di Sukawati, yaitu tanah Buddha yang dimanifestasikan oleh Buddha Amitabha. Nah, alam ini sangat mendukung. Di alam ini kondisinya sangat mendukung seseorang untuk menyempurnakan praktik dharmanya sehingga pada akhirnya dia akan merealisasi kebuddhaan. Dalam kesempatan kali ini kita tidak bahas Buddha Amitabha atau Sukawati secara mendalam, itu akan disampaikan oleh para pandita yang mendalami tradisi ini ya. Dalam konteks kali ini saya ingin menjelaskan tentang bahwa Nibbana bukan satu-satunya tujuan tertinggi atau tujuan seorang Buddhis. Dan ternyata setelah punya kesempatan untuk belajar lebih jauh lagi, saya mengenal satu aspirasi lagi, yaitu aspirasi untuk merealisasi kebuddhaan itu sendiri. Atau dalam bahasa yang kita kenal, yaitu tekad untuk menjadi Buddha. Bukan sembarang Buddha, tetapi menjadi sama-sama Buddha. Lalu kenapa aspirasinya adalah untuk menjadi sama-sama Buddha? Saya punya ilustrasi seperti ini. Anggap saja nilai bahasa Inggris saya jelek. Nah, ini kita bisa analogikan sebagai duka. Lalu saya mau belajar bahasa Inggris untuk mengatasi duka saya. Dalam konteks belajar bahasa Inggris ini, kita bisa melihat ada 3 motivasi. Yang pertama, saya belajar bahasa Inggris hanya agar dapat nilai yang bagus. Supaya nilai saya 6 menjadi 8 atau 9. For the sake of score. That's it. Itu saja. Hanya untuk dapat nilai bagus.
Pertanyaan saya, bila saya belajar bahasa Inggris hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, apakah kemudian saya cerdas berbahasa Inggris? Apakah kemudian bahasa Inggris saya akan ciamik? Saya bisa cas-cus-cus ngobrol sama orang dalam bahasa Inggris, atau menulis artikel yang bagus dalam bahasa Inggris? Saya rasa tidak. Karena tujuan saya semata-mata adalah untuk mendapatkan nilai yang bagus. Itu tujuan yang paling rendah, bukan? Sekarang kita lihat aspirasi kedua atau tujuan yang kedua. Saya, karena bahasa Inggris saya jelek, saya bertekad belajar bahasa Inggris supaya bahasa Inggris saya bagus. Seperti tadi, saya bisa ngobrol dalam bahasa Inggris, saya bisa menulis, saya bisa baca teks, dan sebagainya. Kalau begitu, karena tekad saya adalah supaya bahasa Inggris saya bagus, kira-kira menurut teman-teman, nanti nilainya bagus juga nggak? Saya rasa iya ya. Jadi alih-alih saya hanya beraspirasi untuk dapat nilai bagus, saya naikin aspirasi saya. Saya mau terampil, cerdas, pintar bahasa Inggris. Otomatis nilai saya juga bagus. Ada satu lagi ternyata teman-teman, aspirasinya adalah saya karena bahasa Inggris saya jelek, saya mau belajar bahasa Inggris secara serius supaya saya bisa bantu orang agar dia juga bahasa Inggrisnya bagus. Maka aspirasi saya, niat mulia saya adalah supaya saya mampu mengajar bahasa Inggris dengan baik untuk orang lain. So in this case, dalam konteks ini, dalam contoh ini, menurut teman-teman, apakah nilai bahasa Inggris saya akan baik? Apakah saya akan terampil berbahasa Inggris? Dan apakah saya juga akan mampu mengajar? Sadarkah kita bila aspirasinya adalah yang tertinggi, yaitu membantu orang lain supaya dia juga terampil berbahasa Inggris, maka saya mendapatkan tiga-tiganya. Dan atau tapi bila aspirasi saya hanyalah untuk mendapat nilai yang bagus, belum tentu saya bisa speak English well, right? Or saya bisa ngajar orang lain. Disinilah teman-teman saya mau mengajak Anda semua untuk beraspirasi, memunculkan sebuah tekad bahwa saya belajar agama Buddha, saya menjadi seorang Buddhis mata-mata bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk pembebasan saya, bukan hanya agar saya yang mencapai nibbana atau bebas dari samsara. No, bukan itu. Kenapa teman-teman? Mari kita lihat apa yang menjadi aspirasi seorang Pangeran Siddhartha. Saya yakin Anda semua pernah mendengar kisah sang pangeran yang melihat 3 peristiwa. Orang tua, orang sakit, dan mayat yang dipapah. Ya. Lalu Pangeran Siddhartha pun melihat seorang pertapa, dan ketika dia bertanya kepada Cana, apa itu Cana? Oh, dia pertapa tuanku. Apa yang dia inginkan? Apa yang ingin dia capai? Dia ingin membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan, Tuhan. Itu yang saya pahami dari dialog itu. Dan di sanalah Pangeran Siddhartha tergugah, hatinya tersentuh, teman-teman. Saya juga mau menjadi seperti dia. Perhatian tidak bahwa tekad atau aspirasi Pangeran Siddhartha bukan semata-mata agar dia bebas dari sangsara. Ya, sengsara atau samsara kan kedengarannya dekat. Tetapi aspirasi Pangeran Siddhartha pada saat itu adalah membebaskan, membantu makhluk-makhluk untuk bebas dari samsara. Sebagai seorang siswa Buddha, bukankah sepatutnya kita beraspirasi atau meneladani guru agung junjungan kita? Jadi teman-teman, ketika seseorang bertanya kepada Anda, lu Buddhis ya? Iya. Kenapa lu jadi Buddhis? Buat apa tujuan lu jadi Buddhis? Saya tegas jawab, karena saya mau menjadi Buddha, supaya saya punya kemampuan untuk menolong banyak makhluk dari samsara. Teman-teman, mari kita beraspirasi untuk juga menjadi Buddha di zaman now. Caranya bagaimana? Simple dan sederhana sebenarnya. Kenapa sih simple dan sederhana? Simple dan sederhana kan artinya sama ya. Ya kadang-kadang beginilah suka redundant kalau bicara. Esensi dari Buddha
atau ketika Pangeran Siddhartha sudah merealisasi kebudaannya, beliau kan berkeliling India, mengajarkan dharma kemana-mana. Untuk apa teman-teman? Untuk menolong, membebaskan makhluk-makhluk dari samsara, atau dari duka, atau sengsara, atau masalah. Jadi kita bisa tarik benang merahnya bahwa beraspirasi menjadi Buddha itu memang kalau kita bicara yang paling idealnya, grandurnya, you become a sama-sama Buddha, of course. Itu kan masih panjang, masih lama. Tapi kita juga bisa toh jadi Buddha di zaman now. Simple kok. Beraspirasilah untuk melihat duka atau sengsara dan bertekadlah untuk membantu. Sederhana aja kok. Ada banyak kesempatan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita bisa menjadi Buddha setiap hari. Saya ingat kata-kata mendiang Venerable Thich Nhat Hanh. Beliau pernah mengatakan satu kalimat yang saya jadikan sebagai salah satu program pelatihan untuk para pengurus MBI. Beliau mengatakan, one Buddha is not enough. Satu Buddha tidak cukup. Oleh sebab itu, ayo mari kita sama-sama menjadi Buddha. Mari kita sama-sama beraspirasi untuk menolong, membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Tentu saya mengerti, saya paham, kita punya keterbatasan dalam hal kemampuan. Tapi paling tidak, yang bisa kita munculkan adalah kepedulian. Rasa di mana kita melihat orang sedang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Mari kita tergerak untuk membantu semampu kita. Alih-alih cuek dan tidak peduli, kita upayakan agar kita bisa melayani mereka. Oleh sebab itu, kalau di Majelis Buddhayana Indonesia, tagline atau kata kunci untuk para pengurusnya adalah peduli dan melayani. Dengan peduli dan melayani, maka kita memunculkan tekad kebudayaan kita, kita menyiram benih-benih Buddha yang ada di dalam batin kita untuk tumbuh dan berkembang dan membantu, menolong, membebaskan orang-orang dari kesusahan mereka. Sekian dan terima kasih. Semoga kita segera merealisasi kebudayaan. Namo Sakyang Adi Buddhaya. Namo.